malutena sa bulan majelis gereja lalan na di kumpulkan sipungan latimpa na di uni kumpulkan senat beka kabena na totoron indo toruan nambe toruan toparenge lalan na di tondok latimpa na di uni lembang senat siala komita turang pemerinting lantai dalam pakabarusenan nabi nako keluarga tu napakatang lembang indre kamasusan nakukwa melok si pakama olindo bairi kaparando itu kami membantah lantai makarento temo na uluran sala tula kapatingka bunga yang tu pemungkakada tu sementara mo dipatengka mabengkona kami nungkan papa katana tula kanata badan pekerja sinore gereja toraja sisola majelis gereja kumpulkan simpuan mabentang luna penyampaian video itu aparenta mapen apana sambuku dong buku kada dia itu harapu mapen limana patuntu noto temo la tenten kita mauloran mapen duang yang waktu kami numpang nalago tong kanata di sorongan teatu may komita akan pila solasan sumpu tutuang kata oleh duit kami nomban kalau ketemu kita puji Tuhan dengan nyanyian Yesus kawan yang sejati. Itulah datangnya dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Salam kepadamu dari segala orang kudus, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Bersama kita ungkapkan pujian kita di hadapan Tuhan berdasarkan Mazmur 103 ayat 15 sampai 18. Adapun manusia hari-harinya seperti rumput, apabila angin melintasinya, maka tidak ada lagi dia. Tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan Dia, dan keadilannya bagi anak cucu, bagi orang-orang yang berpegang pada perjanjiannya, dan yang tidak
Saudara yang kekasih dalam Tuhan, selaku keluarga kita bersama-sama dalam mendengar firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Kami dari pelataran duka ini Tuhan dalam rangkaian acara pemakaman kasih kami almarhum Bapak Nenek selalu rendah Bapak Andika. Tuhan mengenal seluruh keberadaan kehidupan kami. Kami boleh melalui masa-masa penuh dengan rasa kehilangan, duka yang dirasakan oleh satu keluarga juga teristimewa anak-anak kasih. Kami boleh melihat bagaimana mereka boleh melalui itu sungguh-sungguh dalam topangan kasih Tuhan. Dan ketika kami hari ini kembali berada bersyukur dalam rangkaian acara pemakaman hamba-Mu yang kami kasihi Pak Andika, yang mau kembali mendengarkan isian Tuhan, mencoba mengerti dengan baik seluruh peristiwa yang terjadi dalam terang iman kami kepada Tuhan. Tolong hamba-Mu Bapa untuk menyampaikan apa yang Tuhan mau, adalah pemberitaan firman dari tempat ini kata demi kata, dan Tuhan dari dalam segala kelemahan, keterbatasan, ketidaklayakan hamba-Mu, Tuhan berkenan berbicara, menyampaikan isian Tuhan buat kami sekalian. Ambil alih pemberitaan firman dari tempat ini Tuhan, dan berbicara ke tengah-tengah kami. Di dalam nama Anak Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Terpuji nama Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, saya mau baca bagian dari firman Tuhan. Mazmur 139, saya baca ayat 1 sampai ayat yang ke-18. Mazmur 139 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-18, begitu didengarkan dalam hati firman Tuhan demikian. Doa di hadapan Allah yang Maha Tahu untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku Kau maklumi. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah Kau ketahui ya Tuhan. Dari belakang dan dari depan Engkau mengurung aku, dan Engkau menaruh tangan-Mu ke atasku. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu, terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapai. Kemana aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu? Kemana aku dapat lari dari hadapan-Mu? Jika aku mendaki ke langit, Engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun Engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tangan-Mu akan menuntun aku dan tangan kanan-Mu memegang aku. Jika aku berkata, biarlah kegelapan saja melingkupi aku dan terang selingkuh menjadi malam, maka kegelapan pun tidak akan menggelapkan bagimu, dan malam menjadi terang seperti siang. Kegelapan sama seperti terang, sebab Engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dasar dan ajaib. Ajaib apa yang Kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satu pun daripadanya. Dan bagiku betapa sulitnya pikiranmu ya Allah, betapa besar jumlahnya. Jika aku mau menghitungnya, itu lebih banyak daripada pasir. Apabila aku berhenti, masih saja aku bersama-sama Engkau. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, untuk firman Tuhan yang kita dengarkan bersama-sama, saya pikir kita mengikuti teks itu dengan baik. Pertanyaan paling penting itu saudara sebenarnya pertanyaan paling mendasar adalah, kalau disebut Tuhan itu Maha Tahu, setahu apa Tuhan sebenarnya? Sejauh mana Dia tahu hidup kita sebenarnya? Sampai pada titik mana Dia tahu hidup kita? Ya, itu buat saya pertanyaan yang paling mendasar. Seberapa jauh Tuhan paham perasaan kita? Seberapa jauh Tuhan paham rasa kehilangan kita? Seberapa jauh Tuhan paham semua persoalan-persoalan yang kadang-kadang membuat kita tidak paham dan mengerti? Itu pertanyaan paling mendasar, saudara-saudara. Jadi sekali lagi, kalau luar biasa ya, bayangkan pikiran manusia itu hebat sekali katanya hari ini. Ya. Ada satu buku
yang ditulis oleh sejarawan Israel namanya Yuval Noah Harari. Itu buku yang serial ya, bagus sekali. Dia sejarawan, mau coba memprediksi kira-kira keadaan manusia berdasarkan peristiwa hari ini. Dia punya ada buku 3 seri, dan seri terakhir itu judulnya Homo Deus, artinya manusia yang sudah mirip-mirip Tuhan. Oh bayangkan manusia mana rano dari Tolino. Nah, jadi dia mulai berpikir tuh, bagaimana pikiran manusia itu hebat sekali. Ya, jadi kalau dulu katanya, ya, saya ada juga baca sejarah abad-abad 13, 14, 15 pernah terjadi pandemi yang luar biasa di Eropa, di Meksiko, yang waktu itu kita baru pernah alami yang namanya COVID kemarin ya. Tapi itu kan tidak seberapa banyak gitu yang korban. Kalau dibandingkan misalnya abad 13, 14, 15 di Eropa, di Meksiko, di beberapa negara Amerika Latin, pernah ketika terjadi wabah misalnya, pernah separuh dari penduduk itu meninggal. Jadi Bapak bisa bayangkan hebatnya itu. Tapi dia katakan, seiring dengan perjalanan waktu kemudian manusia semakin cerdas, menemukan banyak sekali teknik pengobatan dan segala macam. Akhirnya angka kematian bisa ditekan. Tidak lagi sekarang ada orang yang mati karena kelaparan. Dulu di Afrika banyak sekali. Hari ini katanya menurut catatan WHO sudah lebih banyak orang yang mati karena kelebihan makan daripada orang yang mati karena kekurangan makanan. Kolesterol, dan sampai. Jadi sudah lebih banyak orang yang mati karena kelebihan makan daripada orang yang kekurangan makanan. Gitu lah. Apa sampai apa gimana gitu ya? Gula sama makan semua, kolesterol dan asam deh. Kalau itu coba, itu yang disampaikan. Dan si coba waktu itu susah. Banyak orang bilang pikiran manusia. Bagaimana pikiran Tuhan? Jadi, Bapak Ibu Saudara, kalau hari ini mau katakan Tuhan itu Maha Tahu, setahu apa? Seberapa jauh Dia tahu segala sesuatunya, segala persoalan kita. Waktu kekasih Bapak kita memang kaget sekali, karena beliau sama Bapak ini ketemu kita. Seperti itu. Dan cuma cerita itu karena Bapak ini rencana mau kerjasama investasi di rumah sakit Makassar yang sudah ada itu. Jadi sudah jadikan dengan direktur di sana, Dokter Satrio, dia bawa ke masjid. Jadi Bapak itu manggil saya datang dulu hari Jumat. Siapa sore? Kami masih cerita sama-sama, masih tahu sama-sama. Kemudian beliau pulang merasa hari Senin saya telepon dokter. Undang yang temannya pemerintah. Saya bilang saya telepon dulu Bapak itu. Baru ketahuan. Saya tapi itu pun masih tahu. Masih ya biasa, tidak soal. Tapi kemudian ternyata keadaan berubah sangat cepat. Ya, masih sempat telepon dengan Bapak Andika, saya bisa di kantor, ya, dalam kondisi yang sangat berat waktu itu. Dan kemudian Tuhan punya maksud yang lain. Tuhan memanggil dia kembali tanpa kasih Tuhan. Saya terkejut. Kayak sekejap saja. Saya lupa dari kepada firman Tuhan. Saya terkejut, saya kaget. Pertanyaan apa Tuhan juga terkejut? Apa Tuhan juga kaget dengan berita ini? Firman Tuhan ini dia ngomong ya. Itu pertanyaan paling penting untuk mengatakan sebenarnya kalau kita katakan Tuhan itu Maha Tahu, setahu apa Tuhan? Sampai pada titik mana Dia tahu seluruh rasa kehilangan kita. Supaya kita lakukan berubah. Siapa yang kita janjikan? Masih sekolah pertama bilang dokter, aku tuh boleh sebagai spesialis kan? Aku ada yang juga masih muda. Itu pandangan kita saudara. Jadi saya katakan seberapa jauh? Saya seorang
awalnya Jakarta suami itu pensiunan, sekarang udah pensiun suami, masih aktif, perwira aktif TNI. Suami itu di Papua, jenderal. Tiap tahun rajin medical check up di RSPNI, Pak Presiden selalu juga check up. Rajin sekali. Tiap tahun saya selalu bilang ya Pak Nadi itu check up juga itu, sering saya kerja. Kayak satu kali tiba-tiba dia telepon Pak minta ke rumah. Kenapa? Dia tiba-tiba jadi bisa melihat. Tiba-tiba dia bisa melihat dan dibawa cek ke rumah sakit, ternyata ada baru ketemu, padahal dia tahu cek up nih, MRI periksa semua, baru ketemu ternyata ada tumor di kepala Cina, mungkin meninggi saraf mata, jadi tiba-tiba dia bisa melihat. Jadi lumayan Pak Pendeta, saya kaget, saya terkejut, kenapa? Tiap, jangankan saya Pak Pendeta, dokter kan saya, dokter keluar, kenapa? Tiap tahun medical check up, tidak pernah terdeteksi dan saya kaget, dokter kaget. Bila-bila pertanyaannya, apakah Tuhan juga terkejut? Apa Tuhan juga kaget? Apa seperti apa sebenarnya? Bapak Ibu Saudara, sebenarnya itu pertanyaan yang sekali muncul ketika kita berbaca Mazmur yang mengatakan Tuhan itu Maha tahu, Dia tahu segalanya. Menarik sekali Saudara. Kapan saya katakan kapan dia bilang Tuhan tahu bahwa dia sakit dan segala macam. Tapi menarik sekali Saudara. Ayat 3 dan 4 bahasa kita bilang, saya baca ayat 3 dan 4. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berlari. Segala jalanku kau melalui. Sebab apa? Sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sebelum mulut saya mengucapkan sesuatu, sesungguhnya semua yang telah kau ketahui. Tahu itu ada apa? Anda yang diberi betul. Jadi kalau itu Saudara, ya, saya kalau lihat di bawah mobil waktu di depan saya ada ibu bawa motor, saya bilang memang selalu saya ini loh. Jadi kalau katanya ibu mana bawa wanita, kondisi ibu ini, tapi dia tolong dia sampai saya ini loh kan baik kalau dengan orang ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, Tuhan tahu bahkan sebelum saya keluarkan kata-kata, Tuhan tahu. Bahkan ayat 15, Bapak Ibu baca ayat 15. Firman Tuhan ini, tulang-tulangku tidak terlindung bagimu. Ketika aku jadikan tempat yang tersembunyi dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah, tulang-tulangku tidak terlindung bagimu. Apa artinya tulang? Tidak ada seorang pun yang lihat tulangnya. Kalau itu tidak guna ya. Tidak ada yang lihat tulangnya. Tulang itu bagian tubuh kita yang tersembunyi buat kita sendiri. Nah, kalau hari firman Tuhan katakan tulang-tulang kita tidak tersembunyi bagi Tuhan, artinya apa? Bahkan bagian yang tidak jelas buat saya tersembunyi dalam pandangan dokter, tersembunyi dalam penglihatan banyak orang, itu sama sekali tidak pernah tersembunyi dalam pandangan Tuhan. Makanya Bapak Ibu kalau ingat ya, misalnya cerita Abraham dan Sarah, Bapak Ibu cerita Tuhan panggil dia untuk jadi satu bangsa yang besar. Tuhan janjikan keturunan akan seperti bintang di langit, seperti pasir di laut. Padahal waktu dia dipakai umurnya sudah 75 tahun. Ishak lahir nanti dia berumur 100 tahun kan? Oh banyak nama aku 100 tahun namanya. Dan beriman itu 100 tahun. Kalau umur 40 belum punya, bisa ke Jakarta ke rumah sakit yang bagus di Siloam. Kalau umur 50 tahun mungkin belum punya, masih bisa ke Singapura atau ke Penang. Kalau umur 60 tahun mungkin bisa ke Amerika, ya kan? Apa kalau bisa pergi ke Amerika tidak umur 60, kalau 70 ya mungkin pergi ke Gunung Sokai atau ayam 3 ekor atau. Saya coba bayangkan, apa yang bisa diharapkan dari seorang perempuan yang sudah usia 90 tahun Sarah, Abraham 100 tahun. Jangankan orang lain, Abraham pun tidak percaya. Waktu Tuhan bilang saya akan kasih seorang anak, Abraham tidak pernah percaya. Tapi faktanya, apa yang Tuhan ucapkan terjadi. Artinya apa? Tuhan lebih tahu Abraham ketimbang Abraham kenal dirinya sendiri. Jadi Bapak Ibu, bahkan ketika saya mengatakan diri saya tidak bisa, aku bisa deh, bilang Tuhan bilang bisa. Karena Tuhan bahkan lebih mengenal dirimu ketimbang dirimu kenal dirimu.
Jadi Bapak Ibu Saudara, saya bilang luar biasa. Jadi bahkan ketika Abraham sendiri mendiagnosa dirinya tidak bisa, Tuhan bilang bisa. Yang tersembunyi buat saya sama sekali tidak tersembunyi dalam pandangan Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, poin penting pertama adalah Tuhan tahu, Tuhan betul-betul maha tahu. Segala suatu peristiwa yang terjadi, termasuk rasa sedih kehilangan yang kita alami, seluruhnya berada dalam kendali Tuhan. Kalau orang tanya, oke Bapak, kalau memang Tuhan tahu segalanya, Tuhan berkuasa atas segala-galanya, pertanyaannya, kenapa Tuhan tidak pulihkan? Atau jangan-jangan memang Tuhan tahu, tapi Tuhan tidak punya kuasa untuk memulihkan. Karena tadi mau mengutuk, hari-hari suka ayu kan tadi mau mengutuk berkurang. Saya bilang, bukan soal itu. Kalau saya percaya Tuhan maha tahu, saya juga harus percaya bahwa Tuhan lebih tahu apa yang terbaik buat saya. Saya tidak bisa mengukur kebaikan Tuhan dari soal saya sungguh apa tidak. Saya tidak bisa mengukur kebaikan Tuhan dari soal hal-hal yang terjadi menurut ukuran manusia, baik tidaknya. Ya. Kalau baca 11-12, saudara-saudara, firman Tuhan bilang begini. Ini menarik sekali. Jika aku berkata, biarlah kegelapan saja meliputi aku dan terang sendiri menjadi malam, maka kegelapan pun tidak akan menggelapkan bagimu. Malam itu akan menjadi terang seperti siang. Di dalam Tuhan, kegelapan itu sama seperti terang. Apa artinya? Yang gelap bagi kita sama sekali tidak berarti gelap bagi kita. Buruk dan sulit bagi kita sama sekali tidak berarti buruk dan sulit bagi kita. Ya. Saya ingat Bapak Ibu, seorang bapak, anak saya sebut namanya, dia penangkar sangat terkenal di Jakarta. Saya umur kami beda jauh, cuma saya yang lumayan dekat lah. Kalau ulang tahun dia panggil, seibadah di kantornya dan segala macam. Pengacara yang sangat hebat. Saya tahu kalau dia berkonsultasi dengan klien, saya tahu waktunya sejam itu dibayar mahal sekali, belasan puluh juta. Tapi yang menarik buat saya, bapak itu pengacara, sesibuk-sibuknya dia rajin banget paduan suara. Itu yang buat saya menarik. Dia punya paduan suara namanya Nabilo. Nabilo itu dalam bahasa Batak kita. Jadi mereka kalau nyanyi paduan suara pengacara 30-40 orang semua pakai jas hitam. Nabilo. Nah, saya satu kali saya bilang sama dia, saya selalu sekali dia Telkom panggil paduan suara. Saya bilang, Pak Pendeta, kalau soal pelayanan paduan suara itu dari dulu Pak. Mau nanya Pak Pendeta, masa kuliah dulu di kampus nyanyi dan segala macam. Saya panggil paduan suara. Saya pelayanan Pak Pendeta. Tapi kalau mau jujur Pak Pendeta, saya nanti betul-betul tahu yang namanya melayani Tuhan. Nanti saya betul-betul saya tahu betul yang namanya melayani Tuhan. Kalau paduan suara dan tapi yang namanya betul-betul melayani Tuhan, itu nanti saya mau di saya tahu yang namanya panggilan Tuhan. Saya bilang, kenapa? Dia bilang, Pak, dia tahu. Saya sempat protes sama Tuhan. Saya bilang, protes kenapa, Om? Dia bilang, kita tahu, saya ini dari kecil tinggal di Menteng. Menteng itu daerah elit di Jakarta. Daerah mahal. Ya. Ibu Megawati Soekarno Putri rumahnya di situ. Ya. Itu daerah mahal sekali. Dari dulu kecil kami tinggal di situ, Pak. Saya punya 4 teman bersama dari semua orang tuanya, orang yang punya segala sesuatunya. Kami berteman di mana? Ya. Mulai dari SD, SMP, SMA, pokoknya semuanya. Luar biasa. Tapi saya sedih sekali Pak Pendeta. Saya protes ke Tuhan sebab pas saya mau masuk SMA, ayah saya dipanggil Tuhan. Saya protes ke Tuhan sebab saya bilang, Tuhan, kenapa di antara kami berlima berteman, bapakku yang pertama aku panggil? Kenapa bukan bapaknya temanku? Dia memang kenapa? Dia bilang, ya bapakku bukan majelis saja Pak Pendeta, tapi dibanding bapaknya temanku lebih rajin bapakku di gereja. Yang kedua, Pak Pendeta, ibu saya tak kerja. Jadi ketika bapak meninggal,
hidup kami berubah drastis. Satu mobil kami dijual, bahkan rumah kami di Menteng dijual, kami harus pindah ke kota daerah Bekasi di pinggir Jakarta supaya kami bisa terus bertahan. Ibu saya harus jualan kue supaya bisa bertahan. Dan waduh, hidup kami itu berubah Pak Pendeta, tidak enak sekali. Saya SMA bawa mobil, teman-teman mau numpang di mobil saya, pas kuliah saya numpang di mobil. Pas SMA saya terakhir teman-teman, pas kuliah keadaan berbalik, saya selalu terakhir. Hidup kami berubah drastis. Terus saya bilang, ya puji Tuhan makanya saya selesai kuliah. Setelah itu di Pajajaran saya selesai, saya menjadi seorang pengacara dan seperti yang Pak Wahid ya, Tuhan berkati hidup saya secara materi, Tuhan berkati hidup saya berkali-kali lipat lebih dari yang Tuhan berikan buat Bapak saya. Kalau saya bilang, lalu kenapa? Masih marah sama Tuhan. Kalau sudah diberkati berkali-kali lipat lebih dari Bapak yang di dunia. Soalnya saya pikir begini Pak Pendeta, sedangkan Bapakku tidak meninggal saja saya hebat. Apalagi kalau Bapakku hidup pas lebih hebat lagi. Saya bilang kayaknya nggak begitu juga. Terus saya tanya, apa hubungannya dengan ulang tahun 50 hari? Ya itu waktu ulang tahun 50 kan? Saya ulang tahun 50 bikin meriah di hotel, panggil artisnya ini. Dan yang paling saya rindu adalah cari 4 teman dari kecil ini. Cari sudah belasan tahun kami tidak ketemu. Saya cari 4 teman saya. Allah Pak Pendeta, sudah apa? Puji Tuhan Pak Pendeta, ada lagi yang hidup. Puji Tuhan Pak Pendeta. Saya jadi paham kenapa Tuhan panggil ayah saya kalau sebenarnya apa? Dia bilang, apa Pak Pendeta? Satu teman saya meninggal terus. Satu teman saya meninggal di Perth. Kami dari SMP dan minum semua belum ada Pak Pendeta. Satu meninggal kecelakaan Pak. Satu meninggal sakit di rumah sakit. Saya bilang, saya waktu ulang tahun 50 saya bilang, Tuhan, saya jadi paham kenapa Tuhan panggil ayah saya terus. Saya bilang, kenapa? Dia bilang, Bapakku terlalu baik dan terlalu hebat Pak Pendeta. Terlalu hebat Bapakku. Saking hebat Bapakku yang kali saya tengah ke atas, yang kulihat Bapak. Tiap kali saya lihat ke atas, yang kulihat Bapakku. Tiap kali saya lihat ke atas, yang kulihat Bapak. Tuhan saya kepada disingkirkannya supaya aku belajar melihat Bapakku sungguh Bapakku yang di sorga dan memastikan kehidupan terus terbiasa sampai. Saya waktu dengan itu saya bilang amin. Saya percaya Tuhan tahu lebih dari yang saya bisa pikirkan. Tuhan tahu lebih dari yang saya bisa pikirkan. Saudara, Alkitab mengatakan butuh dalam pandangan manusia. Karena untuk wanita berempat dengan kesulitan dia bersekolah mana dari segi umur dari segi sehat, dari segi pelayanan dia beri waktu, hidupnya, harta miliknya untuk pelayanan. Jadi ini berlalu lalu nanti khusus ini. Kenapa yang panjang ini kita lagi sedikit yang ngomong. Tapi kembali lagi, saya percaya betul Tuhan lebih tahu yang terbaik buat kita lebih dari kita tahu yang terbaik buat kita. Saya pikir Tuhan anak-anak masih butuh sesuatu, ya. Tapi jangan lupa, jangankan kita sudah dewasa, ya. Mazmur 8 ayat 3 mengatakan dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu sudah kau letakkan dasar kekuatan. Ini bayangkan, suku ini. Jangankan kita sudah dewasa, bahkan dari anak bayi pun. Saya kemarin waktu punya korban kecelakaan dia di Pilpres sekali. Yang anak-anak kecil juga ada fokusnya yang mau hidup pernah dan tahu umur mana-mana. Banyak sekali yang belum Pak Pendeta ini mau dikalahin itu sudah. Ayah, saya bilang beliau ada keprihatinan. Jangan kalau tadi sampai menjadi yakinan. Sudah kehilangan ibunya, ayah yang 2 tahun lalu, tiba-tiba kehilangan ibunya sekaligus dengan kakek ini. Wah, betul-betul bukan untung. Tapi lagi-lagi saya ingat, Mazmur 8 ayat itu mengatakan jangankan di anak yang sudah remaja sudah besar, dari mulut bayi pun Tuhan sudah letakkan dasar.
masih kekuatan buat kita untuk meyakini betul-betul penyertaan Tuhan. Firman Tuhan ini luar biasa bagus saudara. Ayat ini dia bilang, kemana saya dapat pergi menjauhi rohmu ya Tuhan? Kemana saya dapat lari dari hadapanmu? Saya mendaki kerai, Tuhan di sana. Saya terbang dengan sayap fajar membuat kejauhan di laut, Tuhan juga di sana. Bahkan saya bawa ke penjuru ke dunia orang mati, juga kamu. Mau ke ujung langit Tuhan ada, ke ujung laut Tuhan ada, bahkan di dalam dunia orang mati Tuhan juga ada. Yang Tuhan bilang apa? Apapun kondisi keberadaan hidupmu, Tuhan ada di sana. Dan buat saya itu yang kemudian menjadi kekuatan untuk kita sekalian dalam segala rasa kehilangan yang kita alami. Kita tahu Tuhan berdaulat dalam kehidupan kita. Ya. Kita tidak pernah tahu air biji akan bergumul luar biasa kehilangan segala sesuatunya. Kita tidak pernah tahu. Tapi yang saya tahu di ujung permulaan air cuma bilang Tuhan. Dahulu saya cuma mendengar tentang Tuhan itu dari orang. Tapi don't tengok. Sekarang setelah saya melalui pergumulan, saya tiba pada saat Tuhan memulihkan. Sekarang dengan mataku sendiri saya lihat. Jadi bagus saudara, kita tentu merasakan banyak sekali rasa kehilangan sejak kepergian kasih kepada kita. Tapi hari ini firman Tuhan telah mengingatkan kita dengan berdoa atas segala sesuatu. Tuhan Maha Tahu, Tuhan berniscaya banyak tentang kehidupan kita. Sebelum hari-hari kita dituliskan, Tuhan tahu segala sesuatu. Yang paling penting adalah bagaimana merespon semua yang Tuhan karuniakan ini dengan baik. Dengan mata iman perharapan. Saya bilang tadi Andika sudah selesai intensif malah saya dekat selesai. Dari dua kita studi spesialis. Hari ini juga Jepang. Itu sudah dalam proses sekarang saya begitu harus mengadakan juga ilmu mudah-mudahan semua. Kita percaya bahwa usaha pasti banyak rasa kehilangan dalam keluarga, bukan hanya bagi anak-anak, tapi seluruh keluarga saudara-saudara. Bapak Andika ini banyak sekali berbuat untuk saya dan keluarga, kita ada macam dan masyarakat. Dan secara manusia kita sangat hilang, tapi saya tidak percaya Tuhan Maha Tahu. Hal-hal yang sulit buat kita, buruk buat kita, buat Tuhan tidak ada yang menyulitkan. Yang gelap bagi kita, terang bagi Tuhan. Yang buruk bagi kita, terang bagi Tuhan. Kegelapan tidak akan menjadi menggelapkan bagi kita sekalian. Kita jalani kehidupan ke depan dengan sebaik-baiknya. Orang tua, ayah dan ibu, saudara-saudara, semua diberkati. Ketika pada waktunya secara keluarga kembali ke tempat masing-masing, kita sangat apa istimewa. Kita percaya bisa terus Tuhan akan memelihara menolong Tuhan. Tuhan menolong, Tuhan memberkati saudara sekalian. Amin. Saya persilakan dalam persembahan pujian dari keluarga kedua. Sopan santun.
Dilanjutkan dengan solo dari Oma. Oma dari Jakarta mau persembahkan pujian solo. Shalom, puji nama Tuhan. Ya, puji-pujian ini semoga menjadi satu kemuliaan bagi nama Tuhan di tempat ini, khususnya buat seluruh keluarga. Kami dari Buah menyampaikan turut berduka cita yang sangat mendalam. Semoga keluarga yang ditinggalkan, khususnya anak cucu, diberi kekuatan dan penghiburan yang sejati dari Tuhan Yesus Kristus.
Tuhan dimuliakan lewat persembahan pujian dan biarlah menjadi penghiburan bagi segenap keluarga. Tiba saatnya kita akan nyatakan ungkapan syukur kita dalam ibadah ini. Firman Tuhan dari Roma pasal 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Bila topan keras melanda hidupmu, kita nyanyikan bersama. Secara berturut-turut diberi kesempatan persembahan pujian dari keluarga pendeta yang boleh hadir saat ini. Setelah itu disambung dengan persembahan lagu dari anak kekasih Manuela Sinaga, dan setelah itu disambung dengan persembahan pujian dari anak kekasih Fakih. Disilahkan secara berturut-turut.
dari hatimu. Bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikan kamu. Bila memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percayalah, dia tak jauh darimu. Dia hanyalah sejauh doa.
Bapak Ibu saudara sedang keluar mengambil kepala kita menaikkan doa syafaat kita berdoa. Tuhan, kami datang kembali menghadiri hadirat-Mu. Kami percaya Tuhan mengenal segala keberadaan kehidupan kami.
sulit kami pahami dengan baik. Kami percaya Tuhan menata segala sesuatu dengan baik. Tuhan, satu hal yang kami minta, mampukan kami untuk bisa melihat semua rangkaian pekerjaan Tuhan itu di tengah-tengah segala keterbatasan kami, agar kami bisa mengerti Tuhan bagaimana terus bekerja termasuk di balik segala duka cita yang kami alami, kesedihan kami, untuk mengerjakan segala yang terbaik pada satu keluarga besar. Kami bersyukur kalau hari ini menjadi kesempatan bagi Tuhan, orang tua, juga segenap keluarga besar, Mama Andika dan adik-adik, dan kami semua boleh hadir bersama-sama dalam menyelesaikan semua rangkaian acara pemakaman kekasih kami, Papa Andika. Kami bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan karuniakan, waktu terbaik yang Tuhan perkenankan, cuaca yang baik, juga kehadiran seluruh rukun keluarga besar. Terima kasih. Tuhan memakai Ibu Pendeta bersama dengan seluruh majelis gereja di tempat ini. Juga Tuhan memakai seluruh orang tua kami, pemerintah di tengah-tengah kampung di sini untuk bisa menemani keluarga dalam menyelesaikan semua rangkaian acara pemakaman di tempat ini. Tuhan, kami syukuri semua yang Tuhan boleh kerjakan. Kami terus berdoa, biarlah semua yang boleh kami kerjakan ini menjadi satu hal yang berkenan kepada Tuhan, menjadi sebuah hal yang sungguh membuat kami semakin mengerti dan bisa melihat kebaikan Tuhan di tengah-tengah segala duka cita yang kami alami. Dan kami doakan secara khusus Tuhan berkati anak-anak karunia Tuhan di dalam keluarga besar ini. Andika, Javon, Cia, semua Tuhan pimpin. Izinkan mereka terus merajut masa depan mereka dengan sebaik-baiknya. Andika yang menyelesaikan masa intensifnya di Kebumen, Tuhan menolong. Dia boleh selesai dengan baik pada waktunya, punya harapan rindu untuk melanjutkan studi spesialis seorang dokter. Tuhan bukakan jalannya, tunjukkan tempat terbaik untuk melanjutkan pendidikan anak-anak. Demikian pun Javon dalam penyelesaian studinya, Tuhan menolong dia sebagai seorang dokter juga untuk menjalani seluruh masa-masa pengabdian selanjutnya ke depan. Juga Cia dalam penyelesaian kuliahnya. Tuhan tolong ketiga anak kasih kami ini. Anugerahkan segala yang terbaik, mereka bisa melihat bagaimana Tuhan bekerja secara luar biasa dalam kehidupan mereka. Kasih kami Mama Andika, Tuhan sayang. Tuhan terus peliharakan kehidupan hamba-Mu. Kami percaya Tuhan menata, Tuhan mengenal segala keberadaan kehidupannya. Tuhan menolong Mama Andika, melanjutkan terus kehidupan bersama dengan anak-anak segenap keluarga besar dengan sebaik-baiknya dalam topangan kasih karunia Tuhan. Kekasih kami orang tua kami di tempat ini Tuhan, Tuhan juga terus menopang kedua orang tua kekasih Bapak dan Mak Kenek. Tuhan peliharakan segenap saudara-saudara yang boleh datang dari berbagai tempat. Tangan Tuhan juga terus menopang pelihara mereka. Ketika pada waktunya segenap rukun keluarga akan kembali ke tempat masing-masing, anak-anak kembali ke Jakarta untuk terikat mereka. Juga segenap keluarga besar akan kembali ke Sangatta atau ke Bali, kemanapun Tuhan mau menyertai. Tangan Tuhan menopang dalam semua kelanjutan keberadaan di rumah mereka sekalian. Dan terima kasih kehadiran kami bersama-sama hari ini. Berkati Ibu Pendeta bersama semua majelis gereja, segenap para pemerintah, orang tua kami, tokoh-tokoh masyarakat yang Tuhan boleh pakai di tengah-tengah masyarakat di sini. Terus Tuhan berkati dalam semua kelanjutan keberadaan kehidupan kami bersama-sama. Terima kasih untuk kesempatan beribadah siang hari ini. Kami boleh mendengarkan isi hati Tuhan, boleh menaikkan puji-pujian kepada-Mu. Tuhan berkenan untuk setiap puji-pujian yang kami naikkan dan persembahan yang boleh kami berikan. Tuhan berkenan atas untuk kami pakai dalam pewartaan Injil-Mu di dalam dunia. Terima kasih Bapa di sorga, kami akan melanjutkan hari-hari kami ke depan. Mohon penyertaan pimpinan pemeliharaan Tuhan. Ini kami Bapa, ini seluruh kelanjutan kehidupan dan keluarga. Acara pemakaman esok hari yang dilaksanakan besok siang, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Kekuatan kesehatan cuaca yang baik, seluruh pelayan-pelayan Tuhan yang akan dipanggil oleh besok Tuhan berdaya. Seluruh acara besok selesai dengan sebaik-baiknya. Ini kami Tuhan, yang benar hadir ucapan syukur kami penyerahan seluruh kelanjutan kehidupan satu keluarga. Kasih Tuhan Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya Tuhan, tiap jam Tuhan berkata.
Tuhan sesama keluarga berkelah jalan lagi pada dalam bersandar hanya kepada Tuhan saja. Arahkan hati pikiran kepadanya, terimalah berkat Tuhan. Tuhan berkati engkau dan melindungi engkau, menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kalau mencari damai hanya terdapat dalam Yesus. Cari damai hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghidupku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Kalau ku cari damai, kalau ku cari damai hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghidupku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kegelapan. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghidupku, tak seorang pun dapat menolongku. Dapat ilmunya di sekarang kayu di rumah di halaman di rumah kita punya dia. Ini habis sejarah nanti saya pulang lagi. Bagian dari kita sama-sama bangun keluarga yang sehat, harmonis. Ya, demikianlah ibadah penghiburan kita pada sore hari ini, dan kepada Bapak Pendeta dengan hormat kami sebut namanya, Bapak Pendeta Dr. Alfred Yohanes Rantegato Anggu MTH bersama Ibu Pendeta Yohana Ati STH yang telah memimpin ibadah kita pada saat ini. Kami ucapkan terima kasih. Semoga Tuhan tetap memberkati di dalam tugas dan pelayanan.
Ya, terima kasih kepada melanjutkan acara yang keempat, ungkapan hati dari keluarga dan kepada yang mewakili kami silakan. Shalom, selamat siang untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Pendeta Dr. Alfred Agui, MTH. Yang saya hormati para hamba Tuhan yang boleh hadir bersama-sama dengan kita. Yang saya hormati pemangku-pemangku adat, parenge, dengan tokoh-tokoh orang-orang tua di kampung, serta Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang sama-sama dikasihi oleh Yesus Kristus. Pertama-tama kita panjatkan syukur kepada Tuhan kita yang Maha Kuasa, oleh karena berkenanya sekalipun kita berada dalam kedukaan, kita boleh bersama-sama datang di pelataran duka ini, boleh berbagi duka bersama kami di tempat ini. Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, pertama-tama saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak, kepada pemangku-pemangku adat, kepada kepala parenge tempat ini yang boleh memberikan keleluasan kepada kami dalam kami melaksanakan acara saudara kekasih kami Bapak Alex yang seperti yang berlangsung saat ini. Ucapan terima kasih juga saya ingin sampaikan kepada seluruh Bapak Ibu saudara-saudara yang begitu luar biasa meluangkan waktu, baik pikiran, materi, dan tenaga, sehingga acara ini boleh berjalan dengan baik. Kami atas nama keluarga mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Semoga Tuhan yang Maha Kuasa akan memberikan berkat bagi kita semua. Kemudian permohonan maaf juga kami dari keluarga menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya manakala di dalam kegiatan acara kami ini ada tutur kata kami dari keluarga yang mungkin kurang berkenan atau kurang pas di hati bapak-bapak, ibu, saudara-saudara sekalian. Atas nama keluarga kami mohon maaf. Ini bukan hal yang kami sengaja, tetapi mungkin inilah keterbatasan kami sebagai manusia biasa. Jadi sekali lagi mewakili keluarga di tempat ini, kami mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin dalam pelayanan kami, penyambutan di dalam acara ini, tempat duduk kita dan sebagainya. Sekali lagi atas nama keluarga kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga rangkaian acara ini boleh berjalan dengan baik sampai besok. Saudara dikasih kami pakai sini akan kita masukkan di batangnya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan mewakili dari keluarga. Atas nama keluarga sekali lagi saya mengucapkan terima kasih. Shalom. Ya, sekarang kita lanjut ke acara yang kelima, penyampaian dari Majelis Gereja Jemaat Cirebon. Jadi disampaikan kepada kita semua bahwa ibadah pemakaman besok dimulai jam 11 siang. Sekali lagi, ibadah pemakaman besok dimulai jam 11 siang. Jadi demikianlah rangkaian acara yang telah kita lalui bersama, dan saya selaku pemandu acara, saya mohon maaf jika ada tutur kata saya yang tidak berkenan di hati kita semua. Selamat sore, Tuhan memberkati.
guys. Jadi kantor kami katabe lang kita sa lanasang minta tolong putih ng nasuni at utama na gereja na toblo ko bago may nililang. Hindi ito tumangalan ni na to. Oh ini to dulu. Dulu. Lu. Mana dulu? Ya tedo mise. Ba. Tedo nang tahu mani lori dan na senti. Oh ada umaya. Mga lelang. Oh, mereka kita. Ika telepon lagi kita sama Pak Pendeta tadi kah? Ika telepon dia. Silo di sana. Ini sebenarnya masih sana silo di sana. Ayo kan. Ayo. Oh. Ben, sini kami. Sini di tengah. Siap. 1, 2,
Ya. Tabe lagu kita soal nasang. Susi memakan na situruy te may kumbonga sa loob na puwang kumuya te lamentaman na gereja la dibaluk la dilelang langsung la dilelang ya waktu na pakumbay bay melo ke di pamantat itu waktu sama tempat pengapa jadi itu tahu na kwa lagi kes na war karena babang mo sel itu tahu dia nak kwa ko bisa di ben sama minggu raka 2 minggu raka na mapaham tu kita seorang nasar sama ko tatiro mo te pembangunan kami numanin dedo dengan apa maya mo to tulang di pangit dedo di parampol ako kita seorang nasar kumua yate di taman na gereja na tawai mo tahu apa 42 pasang 42 yang tadi para tendeki kota Pokari nampai na to itu kami na tendeki ke rumah susi iyo jadi yang katakan di tendeki itu 42 ladang mo ya to iyo ta Pokari siapa ni satu kawan atau bola ya, dan tu tahu kendeki 42,5. Yo 42,5. Empati kau mana itu namanya? Yo empati kamu. Tanda-tanda ni dulu sama pengasaran kita tidak pakai pembentan dulu. Empati kamu dia namanya? Empati kamu dia. Tak akan kelanin dan. Wah, kami masalah. Oke, kurang. Iya. Yo. Pada bangsa dikes konten masalahnya pada bangsa. Ada. Biasa itu sambil minum mana ini? Dia kan sama gereja. Wah. Jangan kan. Yang pasti kamu jadi namanya. Tapi talum nih. Yo. Jangan kita empati bisa. Tapi talum minum gua. Yang partiga setengah. Oh, buku no mungkin dari mana? Partiga setengah. Partiga setengah penduan. Satu umur atau ke anu berbental. Partiga setengah penduan. Empati kali 500. Apa juta. Empat juta. Penduan. Lima penduan.
pendeta. Sibunuan. Apa 5? Di Sibunuan, Lembang. Oh, Patasun itu. Ay, ito, taman na to. Iya. Iyon na... Lako hindi mo. Susino ka mga seto, nina demo tutau tawai ang patuju. Pesanin nito, ang patuju mo. Misalnya may nakaralo yun ito daw. Ang patuju pisang. Ang patuju pisang. Ang patuju penduan. Ang patuju setengah. Ang patuju 500. Yang mau tengah-tengah nol kita. Ang patuju 500. Ampa 8. Penduan Pentalun mo. Mamilako. Tapi stay sama kan. Jadi jagain sama. Apalah pemilik kodam ini no? Iya. Oke guys, kita akhiri dulu ya. Karena sudah selesai, kita istirahat dulu minum kopi. Oke. Jadi kenapa bukan kuat ya toh tanah toh mengalantu tidak toyo gereja sholat tondo kena 2 juta makasu jadi kuat gini toh nah toh mengerendena lebih untuk toh mengerendena oh